Mas Afan ya. Iya Pak. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah. Gimana kegiatan kuliahnya hari ini? Alhamdulillah juga baik, tapi ya itu Pak ada masalah. Iya, saya perhatikan Mas Afan ini mungkin ada keresahan ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kenapa dilaksanakan. Iya Pak, sebenarnya saya ingin edukasi Bapak. Kira-kira Bapak bisa ya? Oh tentu bisa Mas. Saya sudah melakukan waktu untuk menangani Mas Afan untuk edukasi. Sebelumnya apakah Mas Afan ini sudah pernah melakukan konseling? Belum Pak. Oh belum ya. Jadi nanti saya akan jelaskan apa itu konseling. Namun sebelum kita lanjut pada kegiatan ini, mari kita berdoa supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dengan baik. Berdoa selesai. Nah oke, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan kepada Mas Afan selalu oleh saya sebagai konselor dalam membantu Mas Afan untuk mengembangkan potensi yang Mas Afan hadapi, yang Mas Afan miliki, dan juga membantu Mas Afan dalam memecahkan masalah. Seperti itu. Bisa dipahami kan Mas? Iya. Oke, nah dalam proses ini juga ada yang namanya asas-asas dalam proses ini Mas. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana saya itu dituntut untuk merahasiakan segala hal yang terjadi dalam proses konseling pada kali ini. Jadi Mas Afan tidak perlu khawatir mengenai rahasia dari kegiatan kita akan terjamin seperti itu. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini Mas Afan itu nantinya harus terbuka dalam menyampaikan masalah yang sedang Mas Afan hadapi. Jadi tidak perlu ada yang harus ditutup-tutupi. Nah, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini Mas Afan dalam melakukan konseling itu harus dengan sukarela, jadi tanpa harus ada paksaan dari orang lain. Nah, yang terakhir itu ada asas kenormatifan, di mana pada kegiatan konseling ini kita tetap mematuhi norma-norma yang ada. Seperti itu bisa dipahami. Iya. Oh iya, untuk proses konseling pada hari ini berkisaran waktu sekitar 40 menit. Nah, jadi kita manfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Baik. Oke, mungkin kita langsung saja pada sesi konselingnya. Mungkin Mas Afan bisa menceritakan lebih detail lagi masalah yang sedang Mas Afan hadapi. Iya Pak. Jadi begini Pak, sebenarnya saya ini kan kuliah ya Pak. Ya saya untuk awal-awal itu kan baik saja. Nah di awal itu kan biasanya banyak dosen yang memberikan tugas. Nah, tetapi saya itu tidak mengerjakan di awal waktu. Saya kira saya itu mampu untuk mengerjakan di akhir pengumuman. Tetapi sampai akhir itu malah tugasnya nambah. Jadi tugas saya itu menumpuk. Oh, jadi Mas Afan itu istilahnya percaya diri lah, bisa mengerjakan tugas di akhir deadline seperti itu, dan malah tugasnya itu ditambah oleh dosen dan jadinya menumpuk. Iya. Nah, biasanya kalau Mas Afan itu sedang tidak mengerjakan tugas itu apa yang Mas Afan lakukan? Biasanya itu Pak, saya main HP seperti scroll TikTok gitu Pak, YouTube dan yang lain. Nah, dari penjelasan Mas Afan barusan, Mas Afan ini kan memiliki kebiasaan menunda-nunda dalam mengerjakan tugas dikarenakan keseringan bermain HP. Nah, sekarang apa Mas Afan ingin lakukan untuk menghilangkan kebiasaan menunda-nunda tersebut? Untuk saat ini ya Pak, saya tidak ingin lagi menunda-nunda mengerjakan tugas, karena selain memang saya kesulitan di akhir bulan, saya rasa untuk nilai saya itu anjlok ketika saya menunda tugas.
Siap paham Mas. Nah kemudian ada tidak tindakan yang sudah Mas Afan lakukan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut? Kalau tindakan masih belum ada ya Pak, tapi kalau niatan saya rasa sudah ada. Wah bagus itu Mas. Artinya kan Mas Afan itu sudah ada kemauan untuk berubah. Nah selanjutnya ini ada alternatif namanya itu teknik modeling. Jadi teknik modeling itu nantinya Mas Afan akan digunakan untuk mencontoh perilaku dari model yang akan ditampilkan. Nah ada 3 jenis teknik modeling Mas. Pertama itu ada model meta. Jadi yang dijadikan contoh itu tokoh idola. Jadi idola yang diidolakan oleh Mas Afan seperti kayak orang tua ataupun teman, sahabat, artis mungkin. Nah selanjutnya itu ada modeling simbolik. Nah jadi untuk perilaku yang akan dicontoh itu akan ditampilkan melalui video, film, dan media visual lainnya. Yang terakhir itu ada modeling ganda. Nah, jadi mana nih yang Mas Afan ingin pilih untuk dijadikan model dalam konseling? Saya memilih model simbolik Pak. Oke, karena Mas Afan memilih model simbolik, jadi nanti saya akan putarkan video, Mas Afan simak dengan baik dan Mas Afan catat poin-poinnya agar Mas Afan itu bisa meniru perilaku dari video tersebut dan Mas Afan bisa mengurangi ataupun menghilangkan kebiasaan suka menunda-nunda kerjaan tugas. Gitu ya Mas ya. Setelah melihat video tadi, apa yang Mas Afan dapatkan dari video itu? Dalam video tersebut saya mendapatkan informasi bahwa bagaimana cara membuat jadwal yang spesifik dan juga itu juga disertakan membuat checklist ya Pak, sehingga saya itu tidak lagi menunda-nunda tugas. Betul sekali Mas. Jadi dari kebiasaan Mas Afan yang suka menunda itu, saya harap Mas Afan dapat mempraktikkan apa yang Mas Afan lihat di video tadi, yaitu dengan membuat checklist dari tugas-tugas yang akan Mas Afan lakukan, sehingga nantinya Mas Afan itu tidak akan 14 lagi dalam main HP dan bisa menghilangkan kebiasaan menunda tersebut. Apakah Mas Afan bisa mengerti? Ya. Oke, karena Mas Afan sudah paham, saya rasa proses konseling ini sudah cukup. Saya harap Mas Afan itu mempraktikannya dengan baik dan Mas Afan itu pasti bisa melakukannya. Baik, saya akhiri proses konseling pada